Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berikan hujan kepada kota kami sehingga kami boleh menikmati hari yang sejuk pagi hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita berdoa, ada sesuatu yang kita bisa pelajari di dalam hidup ini, yaitu bagaimana saudara dan saya membangun hubungan satu dengan yang lain. Ternyata membangun hubungan itu harus kita usahakan, karena itu perintah Tuhan. Dan sudah sampai di manakah kita melakukannya? Sudahkah kita berkemenangan dalam hal satu ini? Mari coba kita lihat kebenaran firman Tuhannya. Judulnya adalah bangunlah hubungan saudara, bangun hubungan kita hari lepas hari. Saudaraku, kalau kita mau membangun rumah, tentu nggak hanya bangun beli bata terus beli kayu terus bangun. Pasti ada gambar, ada sesuatu yang kita rancangkan, ya. Jadi membangun rumah itu diperlukan perhatian yang khusus, karena rumahnya supaya cantik, bagus, dan serasi. Nah, bagaimana juga pertanyaan itu kita lontarkan dalam hubungan kita dengan sesama, dengan pelayanan, antar komsel, antar satelit, antar kelompok PA, pokoknya tentang komunitas di mana kita hidup, ya. Jadi perlu perhatian yang khusus, nggak main-main. Apalagi ini hubungannya antar manusia, ya. Ternyata dalam kita membangun komunitas perlu kepedulian, perlu dana, perlu waktu, perlu perhatian, perlu perencanaan, perlu latihan, tenaga, dan lain-lain. Jadi perlu daya yang harus kita lakukan, yang kita harus usahakan, yang nggak begitu saja kayak simsalabim, nggak bisa. Nah, bagaimana nih gereja atau satelit atau komsel dalam kita membangun? Kita boleh cek sekarang saudara dan saya bagaimana. Nah, sudah sampai mana sih? Pertanyaan berikutnya adalah, sudah sampai manakah gereja kita melangkah? Saudara melangkah, satelit-satelit melangkah, saya sebagai hamba Tuhan. Dan ini adalah indikator apa bahwa kita sudah bagus. Kalau belum bagus, apa usaha kita? Kalau udah bagus, apa yang harus kita develop, apa yang kita harus tingkatkan, ya. Kalau kita ada masalah, ya itu satu kekalahan, kata firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita baca di kitab Yakobus ayat 3 ayat 1-2 berkata gini, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Pagi hari ini kita ada satu poin yang harus kita perhatikan dalam membangun hubungan dengan orang lain, yaitu bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita menggunakan lidah kita. Firman-Nya sangat jelas, ya, tegas. Janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Kebanyakan kita mau jadi guru nih. Sebab ya, jadi sesuatu yang di sini ada sesuatu tanggung jawab besar
yang harus dilakukan oleh pribadi lepas pribadi. Kalau kita berkata-kata, kita harus menyimak apa yang kita katakan hari lepas hari kepada komunitas atau ada di samping kita, atau kepada satelit kita, antar satelit dan seterusnya. Kalau kita bagus dalam menggunakan lidah kita, dikatakan kita adalah orang yang sempurna. Jadi tubuh ini, gestur tubuh ini diatur, dikendalikan oleh lidah yang kecil ini. Nah, pertanyaan yang harus kita apa yang harus kita lakukan atau harus kita perhatikan dengan lidah kita, ada beberapa hal menurut firman Tuhan di Yakobus ya. Nah, ini saudaraku pelajarannya hari ini. Bisakah kita mengekang lidah kita? Dengan lidah kita dapat mengendalikan tubuh kita, kata firman Tuhan di Yakobus. Kadang-kadang kita merepet begitu rupa, lidah kita nggak bisa ngerem. Kita jadi suzon sama orang lain. Kita bisa lihat dari kepura-puraan kita ya. Orang itu kita punya Roh Kudus, punya kepekaan. Jadi gestur kita mencerminkan salah satu cara kita bisa dilihat oleh orang lain, kita ini pura-pura atau enggak. Apalagi kalau kita berkata ini berasal dari Roh Kudus, hati-hati, firman Tuhan katakan. Ini dari Roh Kudus, kamu harus begitu, harus begini. Apakah benar? Harus diuji. Ini mengenai lidah ya, hati-hati. Apalagi kata firman Tuhan tentang lidah ini. Saudaraku, lidah adalah jurumudi yang kecil yang dapat mengarahkan kapal besar. Dia kecil tapi powerful sekali. Kapal besar bisa dibelokkan oleh kemudi yang kecil. Jadi lidah ini sangat powerful. Dia bisa melakukan perkara-perkara besar, kata firman Tuhan di Yakobus. Ya, lidah ini kayak api katanya. Bisa juga apinya yang dari mana? Api sorgawi atau api neraka? Kalau api neraka bahaya, bisa membakar hutan, bisa membakar komunitas, bisa membakar hubungan-hubungan itu. Yang ada menjadi hangus. Jadi sangatlah berhati-hati. Lalu dikatakan apa lagi saudara tentang lidah kita? Lidah bisa lebih ganas dari binatang buas. Sekalipun binatang buas itu bisa dijinakan, kadang-kadang lidah kita nggak bisa dijinakan karena dia digerakkan oleh api neraka. Lidah ini bisa penuh dengan racun perpecahan. Di gereja kita nggak boleh, di komunitas kita nggak boleh ada kayak gini. Kita harus berusaha ya mengekang lidah kita buat kesatuan yang seperti kerajaan Allah itu. Lalu apalagi kata firman Tuhan di Yakobus, saudara. Nah, dengan lidah kita bisa menyembah Allah dan juga bisa mengutuk orang. Ngeri sekali ya. Pada satu saat kita bisa menyembah Tuhan begitu rupa, tapi dia bisa beralih, bisa mengutuki orang lain. Ternyata lidah ini bahaya sekali ya, kalau tidak terkendali dengan baik. Dari mulut kita bisa keluar berkat, dan bisa juga keluar kutuk. Mari kita latih, ya. Kita latih lidah kita untuk menyembah Tuhan, untuk memberkati orang. Kalau selama ini nggak sadar, kita harus bertobat. Nah, yang lain lagi saudara, lidah kita adalah sumber air tawar saudara, atau sumber air pahit. Mari kita cek masing-masing pribadi termasuk saya. Kita cek Anda itu, saya itu, apakah sumber airnya sumber air tawar atau air pahit? Silakan dicek. Hati-hati dengan kata kita. Kata Tuhan tuh, pohon anggur tidak mungkin mengeluarkan
buah zaitun. Jadi kita bisa lihat dari buah-buah kita hari lepas hari, kita membangun hubungan yang baik atau tidak. Kita mengusahakannya seperti firman Tuhan atau tidak. Nggak mungkin sumber air tawar mengeluarkan air asin. Nggak mungkin. Jadi, arahan hari ini, sebelum kita berdoa untuk membangun hubungan sesama, apalagi kita lagi dalam doa, dalam penyembahan kepada Tuhan, firman Tuhan hari ini kesimpulannya, kita harus bisa mengekang lidah kita. Sehingga yang keluar dari kita membuat orang lain menjadi nyaman dan terbangun. Bukan menjauhkan satu dengan yang lain. Gunakan lidah kita untuk melakukan perkara-perkara yang Allah suka. Berdoa adalah Allah suka. Mengapa hari ini banyak orang tidak suka berdoa? Mungkin lidahnya berkata, lebih bagus bobo saja. Jangan. Itu kata-kata negatif. Kata-kata ketakutan. Kita buat sekarang sukacita. Kita bawa lidah kita untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, berdoa, bersahabat bagi banyak orang. Gunakan lidah kita untuk menyembah Allah kita yang benar. Gunakan lidah kita untuk memberkati orang lain, bukan mengutuk kita. Siapkah kita? Mari kita berdoa.